Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Pada bab ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengumumkan ke seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Secara bersamaan, tentara Jepang makin terdesak dengan sekutu. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakichi Harada, atau Panglima Tertinggi Tentara Jepang, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosakai atau dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memiliki tujuan dibentuknya BPUPKI itu untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dengan membentuk kemerdekaan sendiri. Sidang BPUPKI melantik anggotanya pada tanggal 28 Mei tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1945, sidang perumusan dasar negara yang dikemukakan berbagai usulan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut adalah usulan dasar negara dari ketiga tokoh yang memiliki usulan dalam sidang BPUPKI. Untuk yang pertama adalah usulan dasar negara Supomo, di mana di sini memiliki 5 usulan dasar negara. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya adalah usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dan untuk usulan yang terakhir, merupakan usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kedua, pri kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar negara yang diusulkan disebut Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Panca yang berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Proses perumusan Pancasila setelah pidato Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir sidang BPUPKI dan pembentukan panitia kecil. Panitia kecil ini ada 2 golongan. Yang pertama, golongan yang menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, dan yang kedua merupakan golongan yang menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Panitia kecil membentuk dengan menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya disebut Panitia 9. Berikut merupakan beberapa tokoh yang masuk menjadi Panitia 9. Yang pertama, Ki Bagus Hadikusumo. Yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasyim.
yang ketiga Muhammad Yamin, keempat Ahmad Subarjo, kelima Abdul Kahar Muzakir, keenam Abi Kusno Cokro Suyoso, ketujuh Muhammad Hatta, kedelapan Haji Agus Salim, kesembilan Soekarno. Di sini Soekarno merupakan ketua dari Panitia 9. Selanjutnya adalah Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 merupakan sidang kedua BPUPKI. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 berhasil merumuskan Pancasila dengan menyatukan antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 ini disebut sebagai Piagam Jakarta. Berikut bunyi rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam dan kebangsaan. Selanjutnya, untuk tugas, buatlah 5 pertanyaan. Setelah itu, tukarkan pertanyaan yang kalian buat bersama teman sebangkumu. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang dibuat oleh teman sebangkumu. Dan yang terakhir, koreksi jawaban yang dikerjakan oleh temanmu. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.